Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semuanya ya. Untuk kali ini Bu Tinin akan memberikan materi belajar IPA tentang bumi. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipimpin Bu Tinin ya. Ya, 1, 2, 3, berdoa, dimulai. Selesai. Anak-anakku semua sehat ya? Iya. Kemarin Bu Tintin sudah memberikan materi PPT kepada kalian tentang getaran dan gelombang. Nah, di sana itu ada 3 tugas anak-anak. Tugas yang pertama itu ada di buku paket tentang uji kompetensi. Tetapi tugas itu kalian simpan dulu karena nanti Bu Tintin akan gunakan untuk menambah nilai kalian. Sedangkan yang wajib kalian kerjakan itu adalah tugas 2 di PPT yang diberikan Bu Tintin. Yang pertama itu pada evaluasi dengan 4 soal. Kemudian yang kedua itu adalah mencari contoh tentang gelombang. Ya, mencari contoh tentang gelombang di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jelas ya anak-anak. Nah, Bu Tintin mohon tugas itu segera diselesaikan. Kemudian bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas sebelumnya, itu segera kalian kerjakan. Jangan sampai ada tugas yang tidak kamu kerjakan sehingga membuat nilai kalian tidak tuntas. Nah, kalau tidak tuntas, semester lalu tidak tuntas, kemudian semester ini tidak tuntas, jelas itu sangat berpengaruh pada kenaikan kelas kalian. Anak-anak, sekarang kita lihat materi tentang bunyi. Nah, pelan-pelan Bu Tintin akan berikan materi tersebut. Ya, silahkan kalian menyimak, memperhatikan materi tentang bunyi tersebut. Buka dulu buku kalian. Sekarang kita lihat anak-anak pada indikator ya, di sini nanti kita akan membedakan tentang infrasonik, bunyi infrasonik, ultrasonik dan audiosonik. Kemudian yang kedua memaparkan karakteristik gelombang bunyi. Selanjutnya adalah menunjukkan gejala resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan contoh pemanfaatan, ya. Kemudian dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Kemudian anak-anak, ya, sekarang kita lihat, ini kok anunya agak susah. Di sini ada peta konsep. Peta konsep di sini yang pertama. Nah, bunyi ini nanti ini diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya. Ada audiosonik, ada infrasonik, ada ultrasonik. Nah, kemudian berdasarkan besarannya, bunyi itu ada periode, ada frekuensi, ada amplitudo, ada cepat lambat, ada panjang gelombang, dan di sini ada fase. Kemudian di sini mediumnya itu ada gas, ada cair, ada padat. Sedangkan bunyi ini mengalami efek Doppler, ini adalah hukum. Kemudian ada superposisi, ada interferensi, ada resonansi. Ya. Kemudian sekarang kita lihat yang pertama. Di sini pengertian bunyi. Bunyi itu adalah sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya benda yang bergetar atau digetarkan. Nah, ini salah satu contoh adalah pada saat drum dipukul. Kulit drum ini akan bergetar kemudian menimbulkan bunyi. Kemudian saat kita berbicara, pita suara ini akan bergetar. Pita suara yang ada di sini, di leher kita itu akan bergetar. Nah, ini akan menimbulkan adanya bunyi. Jelas ya anak-anak ya. Nah,
Kemudian syarat terdengarnya bunyi yang pertama, ada sumber bunyi, misalnya tadi adalah drum. Ada medium, medium itu antara lain ada ya cair, ya, ada padat, ada gas. Kemudian ada pendengaran, penerima pendengaran, tentunya ini adalah telinga di situ. Telinga ini harus sehat di situ. Nah, terus selanjutnya di sini ada cepat rambat bunyi. Untuk merambat dari suatu tempat ke tempat yang lain, bunyi ini memerlukan waktu. Nah, cepat rambat bunyi ini adalah perbandingan antara jarak yang sedang ditempuh bunyi dengan selang waktu. Ya, jarak yang ditempuh oleh bunyi, kemudian ya di sini perbandingannya dengan selang waktu. Sekarang kita lihat. Nah, di sini adalah cepat rambat gelombang bunyi. Nah, di sini, ini kalian bisa melihat. Ini misalkan ada suara. Langsung ini menuju, ini adalah tahap-tahapan di situ, compression itu. Kemudian ini sampai pada telinga kalian. Nah, ini adalah tahap atau cepat rambat bunyi. Nah, di sini. Di sini ada hukum Mersenne anak-anak, di mana hukum Mersenne itu menyelidiki hukum yang berlaku untuk senar yang bergetar. Frekuensi senar itu dihasilkan dari, nah ini, berbanding terbalik dengan panjang senar. Panjang senar ini adalah L. Senar tahu ya senar ya. Kemudian berbanding lurus dengan akar kuadrat tegangan senar atau T besar. Berbanding terbalik dengan akar kuadrat luas penampang senar. Berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa jenis senar. Ya, ini adalah ya hukum dari Mersenne. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini hukum Mersenne F1 dibanding F2 sama dengan L1 dibanding L2. F1 dibanding F2 sama dengan akar kuadrat T1 dibanding akar kuadrat T2. F1 dibanding F2 sama dengan akar kuadrat A1 dibanding akar kuadrat A2. F1 dengan banding F2, nah, ini sama dengan akar kuadrat P1 dengan dibanding akar kuadrat P2. Di mana F ini adalah frekuensi, L-nya ini tadi adalah panjang senar 1, panjang senar 2. Nah, ini T-nya adalah tegangan senar, A-nya adalah luas penampang senar, dan P-nya atau rho ini adalah massa jenis senar. Nah, ini adalah hukum Mersenne. F1 dibanding F2 sama dengan L1 dibanding L2. F1 dibanding F2 sama dengan akar kuadrat T1 dibanding akar kuadrat T2. F1 dibanding F2 sama dengan akar kuadrat A1 dibanding A2. Ya. Kemudian F1 dibanding F2 sama dengan akar kuadrat rho 1 dengan dibanding rho 2. Di sini adalah contoh-contoh sumber bunyi. Ini ada gitar, ada banjo, ada lalaika, kemudian ada violin. Kemudian di sini kecepatan bunyi di udara. Nah, ini nak. Miller menempatkan sebutir peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan sebuah detektor atau penerima bunyi pada jarak tertentu. Selang waktu yang diperlukan bunyi untuk sampai ke detektor adalah saat ledakan terjadi sampai bunyi ledakan tersebut ditangkap detektor. Jelas ya? Jadi selang waktu yang diperlukan bunyi untuk sampai ke detektor itu adalah saat ledakan terjadi sampai bunyi itu sampai bunyi ditangkap oleh detektor. Nah,
Hasil percobaan Miller ini adalah kecepatan di udara pada suhu 0 derajat Celcius adalah 331 meter per sekon. Ya. Kemudian ini ada frekuensi bunyi anak-anak. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Kemarin kalian sudah mempelajari contoh-contoh tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang berasal dari getaran sumber bunyi yang merambat melalui medium. Tadi medium ada 3 macam, ada cair, padat, dan gas. Nah, frekuensi getaran yang dihasilkan sumber bunyi sama dengan frekuensi gelombang bunyi. Ya. Jadi frekuensi getaran yang dihasilkan sumber bunyi sama dengan frekuensi gelombang bunyi. Terus, hubungan antara cepat rambat panjang gelombang dan frekuensi bunyi ini. V ini adalah cepat rambat bunyi. Satuannya adalah meter per sekon. Ini adalah panjang gelombang bunyi. Ya, ini delta ya ini ya. Satuannya adalah meter. Kemudian F ini adalah frekuensi bumi atau sering, bukan sering ya, ini satuannya adalah Hertz. Nah, terus, nah, berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3 anak-anak. Nah, ini tadi. Kalau infrasonik F-nya kurang dari 20 Hz. Kalau audiosonik antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Kemudian kalau ultrasonik F-nya ini di atas 20.000 Hz. Nah, S ya, jelas. Nah, ini tadi yang membedakan antara infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Ya, berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi. Kalau infra itu di bawah 20 Hz, audio itu antara 20 sampai 20.000 Hz, sedangkan ultrasonik ini di atas 20.000 Hz. Di sini ada contoh gelombang infrasonik. Nah, ini infrasonik itu contohnya adalah jangkrik, angsa, kuda. Ini yang didengar ya. Ada jangkrik, angsa, kuda. Kemudian audiosonik adalah manusia dan binatang pada umumnya. Sedangkan kalau ultrasonik ya, ini yang peka terhadap suara itu adalah kelelawar dan lumba-lumba. Ya. Nah, ini ada 3 contoh. Kalau gelombang infrasonik itu contohnya adalah jangkrik, angsa, kuda. Audiosonik ini adalah manusia, binatang pada umumnya. Kemudian ultrasonik ini ada kelelawar, ada lumba-lumba. Kemudian frekuensi dan tinggi nada. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 2. Ada nada, ada desah atau noise. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Sedangkan desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Nah, ada berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 2. Ada nada, ada desah. Terus sekarang penggunaan gelombang ultrasonik oleh kelelawar. Nah, kacamata tunanetra ini bisa juga digunakan untuk menentukan jarak benda. Yang kedua, teknik pantulan pulsa ultrasonik untuk menentukan kedalaman air di bawah kapal dan alatnya. Ini disebut sebagai fatometer. Dirumuskan D sama dengan setengah V delta T. Ya. Terus, untuk mengetahui keretakan pada titik-titik sambungan las, ini bisa digunakan ultrasonik. Kemudian di bidang industri untuk membuat bentuk atau ukuran lubang pada gelas dan baja. Di bidang kedokteran, ultrasonik ini digunakan untuk USG, ya, ultrasonografi. Terus sekarang, nah,
Resonansi, nah ini resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Syarat terjadinya resonansi, kedua frekuensi sama atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan frekuensi yang lain. Contoh peristiwa resonansi yang pertama ini. Dua garpu tala yang kotak bunyinya dipasang berhadapan akan menyebabkan garpu lain bergetar ketika salah satu garpu digetarkan. Nah ini adalah resonansi. Kemudian yang gampang kamu ketahui adalah senar gitar. Senar gitar ini apabila digetarkan akan menggetarkan udara yang ada di dalam kotak. Udara yang ada di dalam kolom udara akan bergetar jika garpu tala di atasnya digetarkan. Nah ini adalah resonansi. Kemudian anak-anak, nah di sini kerugian akibat resonansi sekarang. Bunyi kendaraan yang lewat di depan rumah ini dapat menggetarkan kaca jendela karena frekuensi alamiah bunyi kendaraan sama dengan frekuensi kaca jendela rumah. Jadi satu contoh itu misalnya, Bu Tintin dulu pada saat kecil rumahnya itu ada di pinggir jalan. Nah, pada saat ada kendaraan besar lewat, maka rumahnya Bu Tintin terutama yang kaca jendela itu juga ikut bergetar. Kenapa? Karena frekuensi alamiah bunyi kendaraan sama dengan frekuensi kaca jendela rumah. Sedangkan bunyi guruh atau guntur ya ini ya, yang dihasilkan oleh guntur beresonasi dengan kaca jendela rumah sehingga ini bergetar. Ya. Kemudian ketika terjadi gempa, ya, bumi bergetar dan getaran ini diteruskan ke segala arah. Itu adalah kerugian akibat resonansi. Jelas ya nak ya. Jadi resonansi tadi ada manfaatnya, juga ini ada kerugiannya. Kemudian seandainya pada saat terjadi resonansi panjang kolom udara itu adalah L, maka panjang gelombang bunyi saat ditentukan dengan rumus adalah L ya, sama dengan 1/4 lambda ini ya, atau kalau kalian ini namanya adalah lambda. Kemudian di sini ya, dikalikan 2n, n-nya ini adalah bilangan bulat yang menunjukkan terjadinya resonansi. Misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, ini dikurangi 1. L ini adalah panjang kolom, ini adalah panjang gelombang bunyi ya. Ini adalah meter, ini juga meter ya. Kemudian N-nya ini adalah tadi ya, bilangan bulat yang menunjukkan terjadinya resonansi keberapa. Sekarang ada satu contoh soal anak-anak. Sebuah garpu tala berfrekuensi 440 Hz. HS boleh diketarkan di permukaan tabung resonansi. Pada saat kolom udara mencapai ketinggian 18,75 cm, terjadi resonansi yang pertama kali. Berapakah cepat rambat bunyi saat itu? Nah, di sini F-nya berapa tadi? Nah, kita lihat F-nya tadi. F adalah 440 Hz. Nah, kemudian L-nya tadi 18,75 cm. Nah, ini dijadikan meter. N-nya yang pertama kan tadi, coba lihat. Nah, ini adalah terjadi pertama, resonansi yang pertama. Nah, maka di situ V-nya, V tadi sama dengan lambda F. Ya, karena L sama dengan 1/4 kali lambda kali 2N1 dan N ini adalah 1, berarti ini adalah 4L. Maka 4L ini sama dengan 4L kali F. Berarti 4 kali 0,8
1875 kali 440, maka didapatkan 330 meter per sekon. Inilah yang dikatakan cepat rambat bunyi di tempat itu adalah 330 meter per sekon. Jelas ya? Jelas ya anak-anak ya? Ini tadi ya. Kemudian di sini kita lanjut sifat-sifat gelombang bunyi. Ini adalah mengalami pemantulan, mengalami pembiasan, mengalami interferensi. Sekarang kita lihat. Nah, ini. Perhatikan percobaan sederhana ini. Ya, itu di situ kalian bisa melihat, ada suara masuk ke sini, anak-anak ada suara masuk ke sini. Nah, ini ada mediumnya. Nah, kemudian anak ini mendengar, anak ini berjoget. Nah, ini contoh pemantulan. Ada suara masuk ya, di sini dipantulkan, kemudian didengar. Ini adalah tadi ya. Nah, ini anak mendengarkan suara musik, kemudian dia bergoyang. Kemudian pembiasan bunyi sama ini. Ini ada bunyi, kemudian ini ada balon berisi karbon dioksida, dia akan mendengarkan di situ. Nah, ini adalah interferensi. Nah, ini adalah pembangkit frekuensi. Nah, ini misalnya ada pengeras suara, ini masuk ke sana. Ini pengeras suara, ini jaraknya adalah 0,51 sampai 1 meter. Ini adalah lintasannya. Ini adalah interferensi bunyi. Jadi bunyi ini akan berjalan ke sana. Pengeras suara, ini adalah pengeras suara. Ini lintasannya. Terus ini hukum pemantulan bunyi, anak-anak. Nah, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang yang datar. Ini adalah dinding pemantul. Bunyi datang, garis normal, kemudian bunyi pantul atau gelombang bunyi datang. Ini adalah garis normal, ini gelombang bunyi pantul. Ini ya terletak pada satu bidang datar yang disebut sebagai dinding pantul ini. Nah, ini adalah bidang yang datar. Nah, besar sudut datang, lihat, besar sudut datang ini I sama dengan besar sudut pantul atau R ini. Ini sama. Ya. Bunyi sudut gelombang bunyi datang, sudutnya, besarnya sudut sama dengan gelombang bunyi pantul ya, atau R. Ya. Pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa digunakan untuk mengatur kedalaman air laut. Kemudian untuk mengukur panjang lorong gua. Kemudian bisa digunakan untuk mengukur kedalaman jurang. Nah, untuk mengukur hal-hal di atas maka digunakan rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2. Ya, S ini jarak ini ya, sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, ini. Di sini seorang berteriak di tanah lapang yang terletak 165 meter dari pinggir perumahan sebuah desa. Jika orang tersebut mendengar bunyi pantul teriakannya setelah 1 skon, hitunglah cepat terambat ya, bunyi di tempat tersebut. Kemudian latihan soal yang kedua, seseorang anggota SAR berteriak di bibir jurang 2 skon, kemudian ia menangkap suara pantulannya. Jika cepat terambat bunyi di udara itu 330 meter sekon, berapa kedalaman jurang tersebut? Nah, itu coba nanti kamu kerjakan ya anak-anak. Nah, ini. Sekarang kita lihat ya. Di situ tadi kita lihat yang pertama. Ini soal yang pertama. Ya. Ini 160 meter. Nah, ini S-nya 165 meter. Waktunya tadi adalah 1 sekon. Maka cepat terambat bunyi tadi rumusnya V sama dengan 2S per T. Bisa kan tadi dibalik anak-anak? Coba lihat. Rumusnya tadi S sama dengan V
kali T dibagi 2. Nah ini bisa ditulis V sama dengan 2S per T. Maka tadi 2 kali S-nya 165 dibagi T-nya. T-nya tadi berapa tadi? 1 skon ya. Nah ini maka cepat rambat bunyi adalah 330 meter per sekon. Terus yang kedua V-nya adalah 330 meter per sekon. T-nya 2 skon. Ya, lihat di sini. Ya. Ini waktunya 2 skon. Nah, di sini cepat rambatnya F-nya sudah 330 meter per sekon. Yang ditanya adalah S. Nah, sekarang kita lihat di situ. Di sini S berarti sama dengan V kali T dibagi 2. Di sini V-nya sudah diketahui 330, T-nya tadi 2 skon dibagi 2. Maka ini 330 M ini S-nya. Jadi kedalaman jurang adalah 330 meter. Jelas anak-anak? Nanti kamu lihat kembali. Nah, pada interferensi bunyi akan terjadi 2 peristiwa. 1. Penguatan bunyi atau interferensi konstruktif. Kemudian yang kedua adalah pelemahan bunyi atau interferensi destruktif. Kalau kuat, interferensi konstruktif. Kalau pelemahan bunyi, ini adalah interferensi destruktif. Nah, sebuah petir terdengar 4 sekon setelah kilat terlihat di langit. Kemudian berapakah jarak petir tersebut dari kita? Kecepatan bunyi di udara sama 330 meter per sekon. Berarti yang dicari adalah jarak. Jarak itu adalah S. V-nya adalah 330 meter per sekon, T-nya adalah 4. Maka di sini adalah ya, kecepatan jarak petir tersebut adalah 1320 meter. Nah, sekarang ini ada gaung dan gema. Gaung adalah bunyi yang terdengar tidak jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan kalau gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ya. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli ini adalah gaung dan gema. Nah, di sini contoh gaung. Di gedung-gedung pertemuan, aula, gedung kesenian, ya gedung yang terjadi itu kadang terjadi pantulan bunyi yang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga suara atau bunyi asli tidak jelas. Maka di situ harus dipasang alat peredam bunyi. Ada gabus, busa, kapas, ya, karpet, karet. Nah, itu dipasang seperti kita kalau membuat studio rekaman, ya. Atau kalau kalian yang sering latihan band di studio rekaman, nah ini dibuat alat peredam bunyi biar tidak terjadi gaung. Kemudian kalau gema terjadi jika jarak dinding pantul dengan sumber bunyi jauh. Misalnya pada waktu kita berteriak di sebuah tebing, kita akan mendengar bunyi tersebut, maka itu adalah gema. Ya. Nah, tugas untuk kalian, nah ini apa yang dimaksud ini tadi, ultrasonik, audiosonik, infrasonik. Kemudian sebutkan sifat-sifat bunyi dan manfaatnya. Kemudian jelaskan syarat terjadinya bunyi. Beri contoh gejala resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada soal. Ini silakan kalian kerjakan soal ini. Kemudian ini soal nomor 7. Nah, di situ ada soal nomor 7. Kemudian ada soal nomor 8. Nah, itu kamu kerjakan ya untuk selesai materi materi ini. Ya, jadi setelah Bu Tini selesai memberikan materi, segera kamu kerjakan tugas ini. Jelas anak-anak? Ya.
itu tadi adalah materi tentang bunyi. Tolong kalian ulang kembali, kalian pelajari kembali kalau masih ada yang belum jelas. Kemudian kamu tingkatkan untuk memahami materi tentang bunyi dengan mengerjakan 8 soal yang ada di rekam kamera ini, ya, atau rekam layar ini. Jelas anak-anak? Nah, ini yang bisa disampaikan Bu Tintin. Apabila ada tutur kata yang kamu tidak jelas, ya kamu bisa bertanya ke Bu Tintin. Dan apabila kalian tidak berkenan, Bu Tintin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, harapannya Bu Tintin, kalian tetap selalu sehat, ya. Jaga protokol kesehatan itu selalu kamu terapkan. Jangan sampai lupa setiap kalian keluar rumah, ya. Dan jangan kalian berkerumun, ya. Jangan kalian berkerumun dengan teman-teman kalian. Sekali lagi, kesehatan sehat itu adalah nomor 1. Jelas ya anak-anak ya. Silahkan kalian mengerjakan soal-soal ini. Kemudian Bu Tintin ucapkan juga bagi yang besok melaksanakan ibadah puasa, ya, selamat melaksanakan ibadah puasa. Ya, semoga puasa yang kalian lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.